Di hamparan lautan luas Nusantara, tersembunyi kisah para pelaut yang membaca langit, bukan peta. Tanpa kompas, tanpa radar, tanpa GPS, tanpa teknologi. Hanya dengan membaca alam, langit, matahari, bintang-bintang, merasakan angin, tetapi mampu menaklukkan samudera luas. Itulah pelaut Nusantara, penjelajah yang menjadikan langit sebagai kompas dan alam sebagai peta. Suatu kejayaan maritim yang membanggakan. Mereka mengawali hari dengan mengamati arah terbit dan terbenamnya matahari. Setiap hari, terbit dari timur dan tenggelam di barat adalah arah yang ditanam dalam ingatan. Menjadi penunjuk arah sejati, itu penanda arah pertama. Saat matahari mencapai puncak di tengah hari, bayangan menghilang. Saat itulah mereka gunakan untuk menandai arah utara selatan dengan menggunakan teknik sederhana seperti tongkat dan tali. Bayangan yang menghilang menunjukkan garis utara selatan, sehingga pelaut mempelajari arah bayangan dan intensitas panas sebagai indikator. Karena mereka hidup di garis khatulistiwa, mereka memahami gerak matahari lebih dari siapapun. Posisi matahari di langit berubah tergantung musim. Bergerak dari utara ke selatan, kemudian kembali lagi ke utara sepanjang tahun. Dari situlah musim diprediksi, kemudian arah pelayaran ditentukan. Di wilayah khatulistiwa, mereka tahu matahari akan bergerak ke arah utara saat musim kemarau dan ke selatan saat musim hujan. Itu bukan ramalan, tapi ilmu tentang gerak semu tahunan matahari. Karena bumi memang miring saat mengelilingi matahari. Mereka tahu matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat bukan sekedar cahaya, tapi penunjuk arah, penanda waktu, dan pengawal musim. Di wilayah khatulistiwa, saat matahari bergerak nyaris tepat di atas kepala, berarti inilah pertanda musim akan berganti. Angin akan berbalik arah. Saat malam tiba, langit menjadi kompas tak ternilai. Bintang-bintang bukan sekedar hiasan langit, tapi penunjuk jalan. Rasi Crux atau salib selatan yang menunjukkan arah selatan sangat penting bagi pelaut di belahan bumi selatan atau dekat ekuator. Rasi Orion, dikenal sebagai sabuk Orion, digunakan sebagai panduan arah dan musim tertentu. Bintang timur, Venus, menandai waktu fajar dan senja. Semuanya adalah nama-nama sahabat di langit. Mereka menghafal jalur imajiner bintang berdasarkan posisi terbit dan tenggelamnya pada malam hari, dan menyandingkannya dengan arah angin serta arus laut sebagai panduan arah perjalanan sepanjang malam. Bintang-bintang ini tidak berubah posisinya. Itulah yang membuat langit malam menjadi kompas paling setia. Tanpa alat, mereka hafal kapan dan di mana bintang muncul dan kemana arah cahayanya menuju. Mereka tidak sekedar melihat bintang. Mereka membaca langit sebagaimana membaca daratan. Seolah langit memberi mereka jalan, menunjukkan arah meski ombak mengamuk dan daratan tak terlihat. Setiap bintang punya arah, setiap arah punya musim, dan setiap musim punya cerita. Sebagai petunjuk musim, pelaut dan petani tradisional menggunakan posisi rasi bintang untuk memperkirakan musim tanam, arah pelayaran, dan waktu terbaik untuk berlayar. Ini adalah navigasi berdasarkan bintang di langit malam atau stellar navigation. Navigasi astronomis non-instrumental yang sangat canggih,
ilmu yang hidup di dalam kepala, bukan di atas kertas. Tidak menggunakan alat bantu optik atau peta langit. Merasakan kekuatannya di kulit dan menghafal iramanya sepanjang tahun. Mereka tahu arah angin, merasakan musim lewat hembusan udara. Mereka menyesuaikan jadwal pelayaran dengan arah dan kekuatan angin musiman. Muson barat, muson timur, semuanya punya ritme tahunan yang mereka kenali dengan pasti. Muson barat membawa hujan dan badai. Muson timur akan membawa angin kering untuk pelayaran panjang, menembus selat dan teluk. Angin ini bukan teka-teki. Ia lahir dari perbedaan suhu antara daratan Asia dan samudera luas di selatan. Dan para pelaut telah memahami iramanya jauh sebelum ilmu meteorologi modern mengenalnya. Tapi bagi mereka, ini adalah kearifan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pelayaran tradisional tanpa mesin, angin adalah sumber tenaga utama, sehingga pemahaman tentang siklus muson sangat vital. Pola awan digunakan untuk membaca arah dan kemungkinan hujan. Bentuknya menandakan cuaca. Kehadirannya membisikkan arah daratan. Bahkan, burung laut memberitahu bahwa daratan sudah dekat. Awan kumulus di pagi hari yang cepat berubah bisa menandakan hujan sore nanti. Pola awan tipis dan merata bisa menunjukkan arah angin atas. Mereka membaca awan di cakrawala, melihat bentuk, tinggi, dan arah geraknya. Awan rendah menggantung di atas cakrawala, dan burung laut adalah pertanda daratan tak jauh dari sana. Secara ilmiah, bentuk dan jenis awan terbentuk oleh sirkulasi udara, tekanan, dan kelembaban, sehingga perubahan awan bisa menandakan pola atmosfer lokal. Di laut terbuka, awan di cakrawala bisa menjadi petunjuk adanya daratan di kejauhan karena penguapan dan formasi alam sering terjadi di atas pulau. Mengenal arus di selat sempit yang berubah 2 kali sehari. Tahu kapan air pasang mendorong dan kapan surut, dan kapan harus bersabar menunggu laut tenang. Mereka tidak melawan arus, tapi menungganginya untuk membantu laju kapal atau menghindari area berbahaya. Arus pasang surut, pusaran air di selat sempit, dan arus besar seperti arus Indonesia Through Flow atau Arlindo, arus yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, mereka manfaatkan untuk menjelajah lebih jauh. Mereka pahami dengan presisi yang nyaris ilmiah. Semua ini mereka pahami bukan dari teori, tapi dari ratusan tahun pemahaman yang disimpan dalam memori kolektif. Menurut ilmuwan, arus terbentuk karena kombinasi angin, rotasi bumi berupa gaya Coriolis, salinitas, dan suhu. Dalam selat sempit, arus bisa menjadi sangat kuat dan berubah arah 2 kali sehari, sesuai pasang surut. Pelaut lokal mampu mengenali waktu dan kekuatan arus berdasarkan pengamatan, pasang bulan, dan kondisi laut. Juga membaca gelombang seperti seorang ilmuwan membaca grafik. Semua ini mereka lakukan tanpa alat modern, tanpa sekolah pelayaran. Karena alam adalah guru dan langit adalah peta. Inilah sains yang lahir dari alam dan kepekaan manusia. Sains tanpa buku, tapi penuh akurasi. Dalam setiap pelayaran, mereka menggabungkan matahari, bintang, angin, awan, dan arus menjadi satu sistem navigasi alami yang digabungkan dalam kepala. Tanpa kompas, tanpa alat ukur, tapi tidak tersesat. Mereka telah menghafal lautan,
dan menjadikan langit sebagai kompasnya. Kita mewarisi ilmu dari mereka, penjelajah laut, pembaca peta langit. Pelaut Nusantara, sang navigator sejati. Semua itu diwariskan dari pelaut kepada anaknya. Dari cerita menjadi keterampilan praktek yang membentuk peradaban maritim besar yang berdiri karena menguasai laut. Bukan sekedar tradisi, tapi kecerdasan lokal yang tak kalah dari ilmu modern. Beginilah Sriwijaya menguasai jalur dagang. Beginilah Majapahit menjangkau pulau-pulau jauh. Pelaut Nusantara bukan hanya perintis jalur dagang. Mereka adalah astronom tanpa teleskop, navigator tanpa kompas, ilmuwan tanpa laboratorium, pakar angin, penguasa arus laut. Mereka membuktikan bahwa langit dan laut bisa dibaca dan bisa dimaknai. Sebelum bangsa lain datang membawa peta, kita sudah membaca bintang. Pelaut Nusantara membuktikan bahwa navigasi presisi bisa dicapai tanpa teknologi modern, tetapi dengan pengamatan teliti, pengetahuan lintas generasi, integrasi antara alam, budaya, dan pengalaman nyata. Inilah jati diri maritim bangsa kita. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang sesungguhnya, sains empiris yang hidup dalam tradisi.